Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen yang saya muliakan, nama saya itu Fitria, kelas A37, nomor induk mahasiswa 228113180. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yaitu haji dan umroh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya sehat iman, sehat Islam, sehat zahir, sehingga saya dapat memberikan materi atau menjelaskan materi tentang haji dan umroh. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya dan keluarganya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu haji dan umroh. Haji dan umroh yaitu pengertian haji dan umroh. Haji artinya menuju atau mengunjungi. Haji menurut syariat Islam adalah berkunjung ke Ka'bah dan tanah suci untuk beribadah yang telah ditentukan syarat, rukun, dan kewajibannya. Haji termasuk rukun Islam yang kelima. Firman Allah dalam Al-Quran yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Di situ pada surat Al-Imran ayat 97, di dalam ibadah ini mengandung dua macam hubungan yang saling erat, yaitu haji dan umroh. Perbedaan antara haji dan umroh adalah kalau haji merupakan haji besar, sedangkan umroh disebut haji kecil. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Adapun syarat-syarat haji atau umroh, yaitu dia beragama Islam, berakal, balik, dan merdeka. Dan yang kelima itu mampu. Di sini macam-macam haji ada 3, yaitu haji tamatu, yang artinya atau yaitu niat umroh dulu, kemudian haji besar pada tanggal 8 Zulhijjah. Wajib tidak dikerjakan maka akan mendapatkan denda. Yang kedua haji qiron, yaitu niat mengerjakan keduanya satu kali jalan. Ini juga wajib hukumnya, kalau tidak mengerjakan akan mendapatkan denda. Yang ketiga yaitu haji ifrad, yaitu niat haji saja sedangkan umrohnya sebelum Syawal atau setelah selesai haji besar. Di sini apabila tidak mengerjakan pada haji ifrad itu tidak mendapatkan denda. Rukun haji dan umroh, yaitu rukun haji dan umroh. Yang pertama rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima wukuf, yang keenam tertib. Sedangkan rukun umroh itu ada 5, yaitu ihram yang pertama, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh, yaitu rukun haji itu ada wukuf, dan rukun umroh itu tidak ada wukuf.
Di sini ihram, berpakaian ihram dan niat dari mikot. Mikot sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu mikot zamani, batas waktu, yakni untuk haji dan bulan Syawal hingga 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk umroh, selain di bulan tersebut, mikot makani, batas tempat di antara Zi'rona, Tan'im, Bir Ali, Hudaybilah, dan lain-lain. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran yang dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Jenis tawaf yaitu kudum, ifadah, wada, sunnah. Tawaf kudum sebagai penghormatan saat tiba di Mekah, disunahkan bagi haji ifrad dan qiran. Tawaf ifadah, tawaf haji yang dilakukan setelah lempar jumroh Aqobah. Tawaf wada dilakukan sebelum meninggalkan sebagai pamitan. Tawaf sunnah dilakukan kapan saja di luar atau di dalam ihram, yakni biasanya dikerjakan saat masuk Masjidil Haram. Yang itu sa'i, penjelasannya itu lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Tahallul, menggunting rambut minimal 3 helai. Jenis tahallul ada 2, yaitu awal dan sani. Wukuf, berdiam di Wakaf Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai zuhur hingga fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang terakhir itu tertib itu yaitu berurutan. Rukun tersebut bila ada yang tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan tidak bisa digantikan dam atau denda. Wajib haji dan umroh selain rukun. Wajib haji dan umroh selain rukun ada juga wajib haji dan wajib umroh. Wajib haji yaitu 1. Ihram dari mikot yang telah ditentukan. 2. Bermalam di Muzdalifah. 3. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Yang 4. Melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar jumroh ketiga-tiganya pada hari tasyrik. 5. Meninggalkan larangan. Sedangkan wajib umroh adalah 1. Ihram dari mikot, yang kedua meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Di sini adapun larangan dalam ihram, ada beberapa larangan dalam ihram yaitu 1. Memakai kain yang berjahit dan memakai topi atau peci bagi laki-laki. Yang kedua, terlihat auratnya kecuali muka dan telapak tangan bagi wanita. Yang ketiga, memakai pewangi. Yang keempat, memotong kuku dan rambut. Yang kelima, berburu binatang. Yang keenam, menebang pohon. Yang ketujuh, nikah atau menikahkan. Yang kedelapan, bersentuh dengan syahwat. Yang kesembilan, bersetubuh. Itu adalah larangan dalam ihram. Adapun langkah-langkah dan tata caranya yaitu berikut cara mengerjakan haji dan umroh beserta sunnahnya. Yang pertama, ihram. Yang kedua, membersihkan seluruh anggota badan atau mandi untuk ihram. Yang ketiga, berpakaian ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Selanjutnya yaitu berniat ihram untuk umroh atau haji, atau mungkin keduanya pada mikot yang telah ditentukan. Yang keenam, meninggalkan semua larangannya. Yang ketujuh, menuju ke Mekah dengan membaca talbiyah di sepanjang jalan. Yang kedelapan, sholawat tahiyat masjid. Yang kesembilan yaitu tawaf, berkeliling, mengelilingi sebanyak 7 kali. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang perlu diperhatikan ketika tawaf yaitu menutup aurat.
suci dari hadas kecil dan besar. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan membaca bismillah, Allahu Akbar, lalu mencium Hajar Aswad atau cukup dengan isyarat mengelilingi Ka'bah sambil membaca doa. Ketika tawaf, posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Sampai di sudut rukun Yamani disunahkan bersalaman atau dengan isyarat sambil membaca doa. Selanjutnya selesai tawaf, pergi ke Multazam untuk berdoa. Lalu kemudian pergi ke makam Ibrahim atau ke Hijr Ismail. Selanjutnya di dalam Hijr Ismail sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Dianjurkan baca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas lalu berdoa. Selanjutnya yaitu minum air zam-zam dengan berdoa. Selesai tawaf keluar melalui pintu Babu Sofa yang ada di sebelah kanan. Yang ke-10 yaitu sa'i 7 kali. Dimulai dengan niat sa'i atau umroh atau haji. Berdiri di Bukit Sofa menghadap arah Ka'bah sambil baca takbir dan doa. Berjalan biasanya menuju Marwah, namun ketika sampai di tonggak warna hijau 1 sampai tonggak 2, maka hendaklah berlari kecil. Sampai di Bukit Marwah, menghadap kiblat lagi lalu baca takbir dan doa. Dari Marwah balik lagi ke Sofa di tonggak 2 sampai 1 lari kecil lagi. Keterangan dari Sofa dan Marwah dihitung 1 kali, begitu juga dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Jadi cara hitungnya berbeda dengan tawaf. Tahallul, potong rambut minimal 3 helai rambut. Sehelai tahallul boleh ganti pakaian umrohnya atau pakaian ihramnya. Bila yang dilaksanakan haji tamatu, maka sampai di sini selesailah umroh. Bila dilanjutkan haji yang ke-12, maka tanggal 8 Zulhijjah mulai niat ihram haji dari Mekah dan disunahkan bermalam di Mina, lalu paginya menuju Arafah sambil membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Itu adalah bacaan talbiyah. Yang ke-13 adalah wukuf, tanggal 9 sampai 10 wukuf di Arafah dari zuhur hingga fajar. Tanggal 10 sore menuju ke Musdalifah sambil baca talbiyah dan takbir. Di Musdalifah wajib bermalam meski sebentar. Di sini ada kesempatan cari batu kecil 70 sampai 49 butir guna melontar jumrah di Mina nanti. Di Mina setelah fajar maka pergi untuk melontar jumrah Aqabah. Selanjutnya selesai jumrah Aqabah lalu tahallul awal, potong rambut minimal 3 helai, berkurban atau membayar denda bagi yang berkewajiban. Pada tanggal 10 setelah Zumrah Aqabah dapat kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Sorenya kembali ke Mina untuk bermalam selama 2-3 malam. Di Mina tiap hari zuhur melontar zumrah yang disebut zumrah sugro, wusto, dan kubro. Jumlah batunya ada 7 batu yang dilontarkan satu persatu. Adapun bagi yang belum sempat tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sani, maka segera kembali ke Mekah untuk melaksanakannya. Tawaf wada ini sebelum kembali ke negara masing-masing maka hendaknya tawaf wada. Tujuan dan manfaat haji atau umroh yaitu untuk memenuhi panggilan Robbi, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, mencari ridho ilahi, menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan di antara hikmahnya adalah meningkatkan keimanan seseorang, meneladani kisah Nabi Ibrahim, menumbuhkan rasa persaudaraan dari segala penjuru, mengetahui banyak sejarah ilmu pengetahuan. Itulah
penjelasan dari saya tentang materi haji dan umroh. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.